Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat ya, meskipun kita udah berada di penghujung kuliah kita. Ini udah minggu keempat, minggu ke-15 ya. Dengan saya 2 minggu terakhir ini, jadi minggu ini saya hanya akan memberikan materi tentang apa itu konservasi dalam tingkat ekosistem. Kemudian minggu depan kita udah ujian gitu. Jadi nanti ujian dengan saya akan berhubungan dengan materi di awal yang sudah saya berikan dan materi yang terakhir ini yang saya berikan. Tapi mohon maaf nih sebelumnya, kuliah ini saya menggunakan slide dari universitas lain. Jadi nanti saya akan perbarui ya, saya janji kepada kalian ya. Nah, apa itu konservasi dari dalam tingkatan ekosistem? Kita akan lihat bersama-sama, tapi materi yang kalian bisa gunakan sejauh ini ada 3 nih yang bisa kalian pakai, yaitu terbitan yang ke-8 dan ke-10 dari Neil Campbell dan Jane Rees. Jadi ada buku tentang biologi konservasi dengan topik konservasi di tingkat ekosistem. Capaiannya apa setelah perkuliahan ini? Kalian diharapkan bisa memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukan tindakan konservasi dari tingkat ekosistem. Bahan kajiannya apa saja? Yang pertama adalah aliran energi dan siklus materi, kemudian struktur trofik, rantai makanan dan piramida energi, kemudian siklus materi dan siklus dan biologi konservasi. Gitu. Kita lanjut ya. Ekosistem itu apa sebenarnya? Ayo. Iya. Kalian bisa baca ya di depan, kumpulan organisme hidup yang saling berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik. Jadi yang hidup itu berinteraksi dengan yang tidak hidup. Yang hidup juga saling berinteraksi. Ada proses predasi di situ, ada proses kompetisi, dan kompetisi ini ada yang sifatnya mutualisme, komensalisme, dan amensalisme. Nah, ada 2 proses kunci dalam ekosistem yang terjadi dari interaksi-interaksi ini, yaitu aliran energi dan siklus materi. Aliran energi dengan siklus materi ini adalah 2 hal yang berbeda. Kalau siklus materi hanya terjadi di dalam ekosistem, dia tidak terjadi di luar ekosistem. Ya, tapi kalau aliran energi itu bisa terjadi di 2 ekosistem, dia bisa ke dalam dan bisa keluar. Coba lihat di gambar ini. Untuk yang garis berwarna biru adalah chemical cycling, kemudian yang berwarna orange atau yang ya lebih ke pitch gitu, itu adalah aliran energi atau energy flow. Aliran energi secara sederhana itu manifestasinya ada dalam bentuk rantai makanan atau trophic level yang kalian ketahui. Karnivora makan herbivore. Herbivore mengonsumsi tumbuhan tingkat tinggi yang diproduser ya. Kemudian untuk yang trophic level ini juga berbeda antara habitat terestrial dengan habitat akuatik. Nah, rantai makanan ini kalian tahu sejak SMA sudah belajar jika ini salah satunya putus maka kemungkinan akan terganggu. Tapi ada prasyarat. Ada spesies yang generalis, ada spesies yang spesialis. Kalau spesies spesialis, ketika rantai makanan salah satu sumber pakannya yang ada dalam rantai makanan itu hilang, maka dia kemungkinan akan sulit beradaptasi. Sementara spesies generalis, dia punya kemampuan adaptasi yang lebih tinggi dibandingkan spesies spesialis. Nggak apa-apa, misalnya kalau nggak ada ular, saya bisa konsumsi yang lain begitu. Kemudian nggak apa-apa kalau nggak ada bunga ini, saya bisa ambil bunga dari jenis-jenis yang lain, gitu ya. Untuk aliran energi ada efisiensi tropik namanya, yaitu persentase produksi energi yang ditransferkan dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya. Jadi kalau misalnya produsen itu dia punya lebih banyak energi, sementara kalau udah sampai ke ke konsumen tingkat tinggi itu jumlah energi yang dia pegang itu sudah sangat sedikit. Di mana energi tertinggi ya ada di matahari. Aliran energi ini juga dapat dilihat atau dikonversi ya menjadi kimia oleh proses yang namanya autotrof. Produksi primer total, kemudian ada juga istilah net primary production, nah atau juga GPP, energi yang digunakan produsen primer untuk respirasi.
Ya, ketika respirasi berarti ada energi yang loss ya, ada yang unavailable to consumers. Sementara ketika bereproduksi ada net primary production atau energi yang available to consumers. Nah, ini aliran energi ada beberapa contoh di beberapa tipe ekosistem, misalnya di rawa, di sungai dan danau, di lahan pertanian ya. Kalau kita lihat di sini berdasarkan persentase luasan di bumi, lautan lepas itu punya NPP. NPP itu apa? Net Primary Production yang lebih banyak dibandingkan dengan di daerah rawa dan danau atau sungai misalnya. Jadi energi yang digunakan oleh produsen primer untuk respirasi itu ada di lautan lepas, paling banyak ada di situ karena memang posisinya di sana paling banyak produsen. Sementara jika kita hitung rata-rata produktivitas primer bersihnya per tahun, ya produktivitas primer dari di lautan lepas dibandingkan dengan di daerah lain itu paling banyak terjadi di kelompok alga dan terumbu karang. Jika dihitung dalam bentuk total produktivitas primer bersih di bumi, ya, jadi tadi kan persentase berdasarkan persentase luasan, tapi ini dari total produktivitas primernya, ternyata kembali lagi yang paling banyak adalah lautan lepas. Faktor apa sih yang mempengaruhi produksi primer yang kita bicarakan tadi? Ternyata ada bergantung pada ekosistemnya. Kalau di ekosistem air laut dan air tawar itu adalah cahaya dan nutrisi. Sementara pada ekosistem darat ya dan lahan basah yang ada di darat, faktor iklim seperti suhu dan kelembaban itu turut mempengaruhi. Ya. Nah, kuis nih. Kira-kira kenapa sih di ekosistem air laut dan ekosistem air tawar itu malah cahaya dan nutrisi yang berpengaruh terhadap produktivitas produsen primer ini tadi. Ya, nanti dijawab ya. Kemudian produktivitas sekunder itu juga ada loh dalam satu ekosistem. Maksudnya begini. Jumlah energi kimia pada konsumen yang dikonversi menjadi biomasa itu selama periode tertentu itu dihasilkan dari aktivitas makan-memakan di dalam tingkatan rantai makanan tadi. Jadi ketika kita makan, sebagian energi untuk respirasi, sebagian untuk pertumbuhan, sebagian keluar menjadi feses. Contoh di sini ada di gambar ya, plant material eaten by caterpillar. Ya, ini daun dimakan oleh ulat. Nah, dari daun ini yang masuk ke dalam tubuh ulat, misalnya habis nih dikonsumsi ulat semua, sebesar, misalnya total daun yang dimakan ulat itu energinya 200 joule. Yang menjadi feses setengahnya. Ternyata setengahnya itu adalah feses. Hanya beberapa dari setengah yang terkonsumsi, ya terserap dalam tubuh itu yang digunakan untuk pertumbuhan. Lebih dari setengah itu dari yang masuk menjadi energi oleh pada ulat itu digunakan untuk respirasi. Jadi terbuang lagi juga 67 joule untuk respirasi. Sementara 33 joule untuk pertumbuhan atau menjadi biomasa baru pada konsumen itu. Sebagian besar piramida biomasa ini menunjukkan penurunan tajam pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Misalnya begini, primary producer beratnya akan berkurang, jumlahnya akan berkurang jika dia dikonsumsi oleh konsumen tingkat 1, kemudian sampai ke konsumen tersiernya. Pada kondisi ekosistem akuatik tertentu terjadi sebaliknya. Nah, seperti ini. Primary consumer atau zooplankton itu lebih besar, sementara yang produsernya, yang primary producer fitoplankton malah lebih kecil. Kenapa? Coba ya nanti ditemukan jawabannya ya. Pertanian dunia ini bisa menjadi lebih banyak memenuhi kebutuhan pangan sebenarnya jika aktivitas konsumsi kita itu efisien, artinya hanya dengan bahan nabati saja. Tapi karena kita juga mengonsumsi non nabati, maka kita perlu upaya lain untuk terus menjaga trophic level ini. Kalau dari gambar itu sepertinya pengertiannya seperti itu.
Kemudian ada lagi yang berhubungan dengan aliran energi adalah biomagnifikasi. Di sini manusia menyisakan berbagai senyawa kimia toksik ya, yang sintetik, dan toksin ini sangat berbahaya karena terakumulasi pada tingkat trofik dalam jaring makanan. Nah, konsentrasi toksin ini dapat terakumulasi pada tingkat trofik yang lebih tinggi karena dia punya biomasa yang lebih rendah. Kalau dia punya biomasa yang lebih tinggi, kemungkinan besar dia susah terakumulasi. Tapi karena dia biomasanya lebih rendah daripada penyerapnya itu, maka dia lebih mudah terkonsentrasi. Siklus biogeokimia juga menjadi bagian dari aliran energi ini. Bentuk gas misalnya ya, ada oksigen, sulfur, ada nitrogen, itu juga tersiklus secara global dan mempengaruhi transfer energi tadi. Unsur yang lebih sukar bergerak misalnya ada fosfor, kalium, kalsium juga ada dalam aliran energi. Termasuk juga siklus air, siklus karbon gitu. Coba kalian lihat nanti buku edisi 10 ya, ini. Kemudian ada juga siklus fosfor, ada siklus nitrogen, dan ini studi kasusnya. Nah, sekarang kita berpindah ke siklus nutrisi ini. Ya. Contoh di depan di layar kalian adalah studi kasus. Lokasi penelitiannya kita buat perlakuan terhadap satu bentuk hutan yang tumbuh di 6 lembah kecil. Jadi masing-masing dialiri sebuah sungai kecil untuk memonitor kehilangan air dan mineral. Nah, contoh ini ada di Huber Brook Experimental Forest, New Hampshire lah ya. Kemudian perlakuan ini satu aliran air dihambat untuk mempelajari efek penghilangan vegetasi terhadap drainase dan siklus nutrisi. Nah, sementara kontrolnya adalah area yang benar-benar tidak terganggu nih di gambar ya. Di gambar ada nih perlakuan, ya ini ada kontrol. Ya kita lihat bagaimana hasilnya. Hasilnya ternyata kehilangan air dan mineral di area yang mengalami deforestasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan area yang tidak terganggu. Ya jelas ya, itu juga secara teori sudah ada. Nah, aktivitas manusia dapat mempengaruhi ekosistem. Buangan aliran permukaan atau runoff tadi mengontaminasi ekosistem air tawar yang ada di bawahnya. Jadi ini penelitian yang dilakukan sangat lama. Nah, data ini sangat bagus. Jika kalian hanya ingin mengetahui satu saja, tidak mungkin akan bisa mendapatkan hasil yang seperti ini. Jadi saya butuh lebih banyak waktu jika kita ingin membuktikan suatu siklus nutrisi apakah itu terganggu atau tidak, gitu ya. Kemudian pemanasan global. Ini juga tadi kan ada siklus karbon nih di sini. Coba nih siklus karbon. Kuncinya dari mana? CO2 di atmosfer ya, kemudian diserap untuk proses fotosintesis, tumbuhan yang berfotosintesis dikonsumsi oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 ya. Dan ini kembali lagi ke atmosfer dalam bentuk cellular respiration, kemudian ada yang terdekomposisi. Nah, di manakah proses kuncinya? Di sini contohnya bisa kita lihat kasus pemanasan global, pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas kita ini ternyata meningkatkan kadar CO2 di atmosfer. Jadi lebih banyak yang terbuang ya daripada yang diambil menjadi bagian dari peningkatan proses dalam ekosistem yang lebih baik. Peningkatan kadar CO2 ini memperbesar efek rumah kaca dan dapat menyebabkan pemanasan global. Ya, ini bisa kalian baca nanti lebih banyak. Sehingga dampaknya apa? Ujung-ujungnya ya krisis biodiversitas. Setiap hari biodiversitas kita hilang di atas 1000 kali laju alaminya. Belum sempat kita memulihkan, malah kita udah kehilangan. Gitu. Nggak usah jauh-jauh, kemarin minggu lalu ya, Sabtu, mungkin ada yang hadir, rasanya sudah diwajibkan ya hadir pada seminar nasional gambut. Nah, untuk memulihkan ekosistem gambut itu nggak bisa setahun 2 tahun ya, karena memang sulit. Faktornya harus mengatur air ya, manajemen airnya, kemudian harus memberikan perlakuan.
Namun yang lebih penting juga sebenarnya yang jangan kita lupakan adalah peluang permudaan alam yang ada di sekitar itu. Jadi menginventarisir pohon-pohon induk yang kemungkinan bisa membantu percepatan pemulihan itu. Juga membantu hadirnya spesies pionir di ekosistem yang terganggu. Karena selama ini kan kita selalu melakukan restorasi, pemulihan itu dengan teknik-teknik dan mungkin tekniknya sama, kurang lebih sama, tapi dengan spesies yang tidak berasal dari situ. Nah, ilmu yang kita pelajari sekarang itu sebenarnya sangat multidisiplin yang mengintegrasikan berbagai bidang ilmu. Jadi di dalam kehutanan ini untuk mengantisipasi ya menekanlah laju krisis biodiversitas ini, ada ekologi termasuk juga pengantar konservasi ini yang kami berikan kepada kalian, ada fisiologi, ada biologi molekuler, ada juga ekologi perilaku yang semuanya harus diintegrasikan agar bisa menahan krisis biodiversitas itu. Karena krisis tadi, sehingga krisis tadi menyebabkan variasi spesies yang ada di muka bumi ini menjadi ada yang statusnya terancam, ada yang statusnya dianggap menjadi langka, yang diduga menjadi langka di masa mendatang. Misalnya ini, kalian sudah pernah buka CITES dan IUCN, mungkin coba kalau misalnya kalian lagi browsing ya, nanti cek di internet itu iucnredlist.org, nanti cari spesies, misalnya di sini ada orang utan ya. Orang utan itu statusnya ada di mana? Oh, dia adalah endangered, yaitu spesies yang berada dalam bahaya kepunahan. Ada yang threatened spesies, ada yang kayaknya nih bakal punah nih di masa yang akan datang. Tapi siapa yang menetapkan status itu? Yang menetapkan status itu di Indonesia ada dua otoritas. Pertama, Management Authority dan Scientific Authority. Untuk Scientific Authority-nya ada di mana? Ada di LIPI. Sementara untuk Management Authority-nya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu ya. Apa sih manfaatnya? Kita tahu dia sudah mulai berkurang karena aktivitas kita. Tapi sebenarnya kita juga sudah mengambil manfaat dari biodiversitas itu sehingga sekarang kondisinya juga semakin menurun. Jadi ada sebuah lingkaran yang sebenarnya karena kita juga. Di satu sisi ya, jadi konservasi itu di satu sisi dia bisa menimbulkan, menciptakan pemulihan bagi lingkungan hidup yang sedang rusak, tapi di sisi lain juga ternyata manfaat yang kita ketahui dari aktivitas konservasi ini justru bisa juga memperparah kerusakannya. Namun kalian perlu ketahui bahwa manfaat biodiversitas itu paling tidak dengan manfaat yang kita ketahui dari apa yang disediakan alam kepada kita ini paling tidak bisa meningkatkan awareness kita bahwa kita harus menjaganya karena dia penting bagi kita. Ya nggak mungkin dong misalnya kita nih butuh nih sayuran terus kita nggak nanam kan, ya pasti kita tanam. Kemudian kita butuh obat yang langka, nggak mungkin dong nggak kita sediakan ya, kita biarkan punah, kan tidak seperti itu. Banyak bahan obat itu mengandung senyawa penting yang berasal dari berbagai jenis tumbuhan, dan kehilangan spesies berarti kita juga kehilangan kehilangan senyawa penting itu, kehilangan keanekaragaman genetiknya. Kalau dalam tingkatan ekosistem, jadi ada selain tadi di tingkat spesies punya manfaat, ternyata ekosistem juga menyediakan jasa yang bermanfaat bagi kita. Kita bisa dapat air bersih, kita bisa melakukan detoksifikasi dan dekomposisi limbah, kemudian siklus nutrisinya, kita juga bisa mengurangi peluang terjadinya cuaca ekstrim dengan jasa-jasa lingkungan ini. Dan juga kita bisa menikmati alam yang indah. Gitu ya. Yang perlu kita antisipasi adalah sekarang yang perlu sangat kita kurangi adalah kerusakan habitat. Ya yang sudah rusak ya yuk kita pulihkan gitu. Kemudian jika ada spesies yang kurang yang tadinya di sini sudah mulai punah, sudah mulai terancam gitu ya, kita bisa melakukan introduksi tapi dengan satu syarat, spesies itu tidak akan menjadi invasif dan memang dia punya sudah dianalisis habitatnya sebelumnya di tempat yang akan dilakukan introduksi itu. Kemudian ada
eksploitasi berlebihan. Ingat bahwa over exploitation ini nggak bagus, namanya over pasti tidak bagus, tapi bukan berarti tidak boleh gitu ya. Beda dengan yang berlebihan, dengan yang antara yang berlebihan dengan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya masyarakat sekitar hutan itu berburu satwa liar untuk makan gitu loh, untuk bertahan hidup, ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah konteksnya dijual, kemudian dibuka dengan sangat masif dan masif, kemudian nggak tahu lagi waktu, nggak ada aturan, maka itu bisa dikategorikan bereksploitasi berlebihan dan sangat merusak gitu. Sementara fragmented ya ini sudah terjadi. Nah, yang perlu kalian pelajari lebih lanjut adalah apakah patch ini ya bisa menghubungkan gitu. Kan tadi fragmentasi itu bisa menimbulkan patch ya, yang membuat spesies tumbuhan dan satwa liar. Sebenarnya yang paling terganggu itu satwa liar sih sebenarnya, apalagi yang dia mamalia besar, wilayah jelajahnya luas, home range-nya juga luas. Ketika habitat ini terfragmentasi menjadi patch-patch yang kecil-kecil begitu ya, itu bisa menyebabkan dia menjadi terisolasi. Ada kasus, bukan kasus sih, tapi kalau kita lihat, kalau misalnya kalian nanti baca nih Komodo yang ada di Pulau Gili sama Pulau, saya lupa satu lagi sih, dicari ya. Antara Komodo dengan yang di Pulau Gili dengan yang di Pulau Komodo atau di pulau satu lagi itu ternyata setelah diidentifikasi keragaman genetiknya dia menjadi berbeda saking lamanya mereka terpisah. Padahal dulu adalah satu kesatuan biogeografi pulau. Nah, kalau di darat ya kita perlu membuat jalur penghubung antar habitat dengan patch yang terisolasi tadi. Supaya apa? Ya, supaya dia bisa berlanjut populasinya, supaya tidak terjadi inbreeding depression di situ. Kalau sudah terjadi inbreeding depression, maka kemungkinan kematian ya, tingkat kematian akan semakin tinggi, ujung-ujungnya nanti kurva dinamika populasinya juga akan semakin cepat turun. Nah, kalian perlu lihat apakah spot-spot namanya metapopulasi ya, apakah spesies yang berada dalam ini misalnya landscape nih, ada yang besar atau besar sedikit tapi besar tapi sedikit, atau kecil-kecil tapi banyak. Nah, atau di tengah-tengah dia besar tapi di tengah-tengahnya sudah banyak kawasan industri, pemukiman dengan tekanan yang tinggi juga, atau dia bentuknya membundar tapi di pinggirnya yang menekan. Jadi ada banyak desain kawasan konservasi, kawasan perlindungan habitat, kawasan perlindungan bagi habitat biodiversitas ini tadi. Nah, ini yang harus kita lihat, apakah MVV-nya pas ya, apakah hotspotnya itu cukup untuk mengembangkan sejumlah kecil spesies ya, apakah yang endemik tadi bisa bertahan dengan sejumlah besar kawan-kawan yang di luar spesiesnya. Jadi ada nanti kalau kalian ngambil mata kuliah berikutnya itu ada namanya dinamika populasi, ada yang namanya interaksi interspesies dan interaksi intraspesies, itu nanti ya. Nah, ini juga ekologi restorasi, nanti kalian bisa baca. Selanjutnya ini berhubungan juga dengan yang tadi. Tapi sebenarnya kita materi pada hari ini sampai pada itu saja. Slide-nya akan saya berikan secara utuh. Silakan jawab pertanyaan yang tadi di tengah-tengah perjalanan video pembelajaran ini sudah saya berikan. Termasuk juga yang terakhir ini. Kalian silakan jawab, tuliskan di dalam kertas, ya nggak usah ditulis lah, kalian ketik saja ya. Jawab pertanyaan ini, explain the meaning of perturbation, ecosystem response, dan apa itu ecosystem recovery. Ya, jelaskan. Yang kedua, jelaskan tentang perbedaan di antara ecosystem resistance dan ecosystem resilience. Kalian bisa baca sebenarnya sumbernya ada di sini. The Principle of Terrestrial Ecosystem Ecology, tapi bisa juga dari sumber lain. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.